Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini disertai dengan perjamuan kudus, mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, sing haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh mengikuti ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kehadiran kita dalam ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Berikanlah kami pengampunan dosa yang daripada Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu, seluruh aspek hidup kami, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan menaikkan syukur, bahkan mendengarkan firman dan seluruh rangkaian ibadah ini dalam perkenanan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari terus sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita katakan ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 3 ayat 6 sampai dengan 9. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Tuhanku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang dalam doa untuk memohon berkat, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Bersyukur untuk hari ini, di dalam ibadah ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, agar penyampaian firman Tuhan pada hari ini benar-benar diurapi oleh kuasa Tuhan, sehingga kami dapat mengerti pesan yang terkandung dari kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar bersama-sama pada hari ini. Tuhan, waktu di mana kami akan merenungkan firman-Mu, dari awal sampai akhir, kami mohon berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengar dari Injil Matius pasal 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Firman ini kita renungkan dalam tema yaitu menjadi garam dan terang bagi dunia. Memulai khotbah hari ini, saya akan menceritakan satu hal kecil. Pada satu malam di acara resepsi atau pesta perkawinan di suatu desa yang sepi, tiba-tiba terjadi aliran listrik padam, sehingga seluruh desa menjadi gelap, dan rumah di mana pesta perkawinan itu dilaksanakan juga menjadi sangat gelap. Semua orang bingung, tidak bisa menemukan jalan keluar dari rumah itu. Ya, yang terlihat di mata mereka hanyalah kegelapan. Tetapi tiba-tiba di tengah-tengah kebingungan banyak orang yang hanya bisa melihat gelap itu, ada seorang anak kecil yang datang dengan membawa sebuah lilin kecil yang sudah dinyalakan. Maka dalam sekejap, semua mata orang tertuju pada lilin kecil yang menyala itu. Lilin itu tidaklah menghilangkan semua kegelapan yang ada dalam ruangan itu, tetapi lilin itu cukup untuk memberikan arah petunjuk bagi orang-orang yang sedang kebingungan di dalam kegelapan itu, untuk menemukan jalan keluar dari dalam rumah, dan bahkan mengetahui jalan ke arah mana mereka harus pergi ke rumah mereka masing-masing. Nah, gambaran cerita ini adalah menunjukkan tentang bagaimana perjalanan orang beriman di tengah-tengah dunia yang juga sedang gelap ini. Kita sadar bahwa hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik-baik saja. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang juga diliputi dengan berbagai macam bentuk kegelapan. Ada orang-orang yang hidup dalam kebencian yang begitu rupa. Ada orang yang hidup mewarnai kehidupannya dengan kepalsuan-kepalsuan. Ada orang-orang yang mengalami berbagai macam kekecewaan dalam kehidupan mereka. Ada pula orang-orang yang terus bergelimangan hidup di dalam kejahatan dan dosa-dosa mereka. Kita dipanggil untuk menjadi lilin kecil yang bisa mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi matahari yang besar yang bisa menerangi seluruh bumi. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita bisa menjadi terang yang bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini tidak meminta supaya kita menjadi terang itu. Tetapi yang menarik, frasa firman Tuhan hari ini mengatakan, biarlah terangmu bercahaya. Artinya bahwa di dalam diri kita sesungguhnya sudah ada terang masing-masing. Tugas kita adalah tetap membiarkan agar terang yang ada dalam diri kita ini tetap menyala. Kita tidak boleh menghalangi, menghambat, atau menutupi cahaya terang yang ada dalam diri kita itu. Tetapi kita harus membiarkan supaya terang yang ada dalam hidup kita ini bisa bercahaya dan menerangi lingkungan di mana kita berada. Mari kita melihat teks firman Tuhan yang telah dibacakan dan telah diperdengarkan kepada kita semuanya. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada saat hari ini. Yang pertama, membiarkan agar terang itu terus menyala dalam hidup kita. Ayat ini dimulai dengan suatu frasa mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Hendaknya terangmu bercahaya. Ya. Artinya biarlah semua kebaikanmu terlihat oleh semua orang. Bukan sisi gelap hidup kita, tetapi sisi kebaikan kita lah yang seharusnya bisa dilihat dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada kalanya saya menemukan orang-orang yang ketika dia hadir di tengah-tengah lingkungan sesama Kristen saja, yang diperbincangkan oleh orang bukan kebaikannya, tetapi justru kejelekannya, keburukannya, aibnya. Ada yang mengatakan, oh kalau dia datang ke sini, dia sukanya pinjam duit dan susah untuk mengembalikan. Padahal yang dibicarakan ini adalah orang Kristen. Oh kalau dia datang ke sini, dia sukanya menggosip, membual, dan membicarakan hal-hal yang tidak konkret. Nah ini persepsi ini ditujukan kepada orang Kristen. Nah apakah orang ini bisa membawa terang di dalam lingkungannya? Tentu saja tidak. Karena yang ada dalam diri dia adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang menutupi terang yang ada di dalam dirinya.
Setiap kita sesungguhnya ada terang di dalam diri kita. Hanya saja seringkali kita justru menutupi terang itu dengan perilaku, dengan karakter, dengan tutur kata bahasa, dengan gestur tubuh kita yang membuat terang kita ini tidak bisa bercahaya sehingga orang lain tidak bisa melihat terang dalam diri kita. Orang lain hanya melihat sisi gelap dalam hidup kita, yaitu hal-hal yang buruk yang nampak dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa saja menilai seseorang dari apa yang tampak di depan mata kita. Ya. Orang bisa mengklaim dirinya sebagai orang yang baik. Orang bisa mengatakan dia suka membaca firman Tuhan. Orang bisa membanggakan dirinya, saya rajin beribadah setiap minggu. Tetapi sekali lagi, orang-orang di sekeliling kita lebih suka melihat perilaku konkret dalam hidup kita. Karena iman tidak bisa dinilai hanya dari sekedar pernyataan, ungkapan dari kata-katanya saja. Kehidupan atau kualitas iman kita tidak bisa hanya sekedar diungkapkan dengan pernyataan-pernyataan pribadi yang mengklaim dirinya adalah orang beriman. Kualitas iman kita membutuhkan validasi dari orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak bisa mengatakan kita ini baik atau kita ini adalah orang beriman. Tetapi orang-orang di sekeliling kita lah, orang-orang yang dekat dengan kita lah, yang bisa memberikan penilaian apakah kita baik atau tidak. Jadi inilah pentingnya menyalakan terang dalam hidup kita. Perilaku hidup kita yang menggambarkan terang itu harusnya tidak terhalangi dan tidak tertutupi oleh perilaku, oleh sikap, oleh tutur kata yang seringkali justru mengkaburkan terang yang ada di dalam diri kita. Ada seorang ayah yang setiap minggu mengajak anak-anaknya dan bahkan memaksa anak-anaknya harus pergi ke gereja. Karena ibadah hari Minggu itu adalah ibadah yang penting. Maka kita keluarga harus beribadah. Ketika anaknya di dalam gereja berbuat keonaran sedikit, ditegur dengan keras oleh ayahnya. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kita sedang beribadah dalam ruangan ibadah. Setiap minggu dia menekankan kepada anak-anaknya untuk setia dan rajin di dalam ibadah itu. Tetapi ini tidak terjadi dalam kehidupan real mereka sehari-hari. Ketika sudah berada di rumah, sang ayah suka bertengkar dengan ibu. Sang ayah suka melakukan kekerasan kepada sang istri. Dan itu disaksikan oleh anaknya sendiri. Sehingga anaknya suatu hari dia harus menegur ayahnya. Ayah tidak melakukan firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan pada hari Minggu. Ya. Inilah bukti koreksi bahwa kekristenan tidak hanya bisa diucapkan, disampaikan, diberitakan. Iman tidak bisa kualitasnya hanya ditunjukkan melalui perkataan. Tetapi harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Tidak ada kamuflase di sana. Ya. Tidak ada kepura-puraan di sana. Iman Kristiani harus diungkapkan secara konkret dan otentik. Kita tidak bisa berpura-pura untuk menjadi orang baik. Kita tidak bisa berpura-pura untuk memancarkan terang yang bercahaya. Cahaya sekecil apapun adalah terang. Perilaku baik sekecil apapun adalah terang. Dan itu yang tidak bisa kita tutupi. Dan itu yang harus ditonton dan dipertunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi menjadi terang itu harus otentik dan tetap terlihat dimanapun kita berada. Kebaikan itu harus otentik dimanapun kita berada. Baik ketika kita di rumah dengan keluarga kita. Ketika kita berada di kantor dengan teman-teman sekerja kita. Ketika kita di gereja bersama dengan teman-teman pelayanan kita. Atau di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan telah menempatkan kita. Kebaikan harus otentik. Kebaikan bukan kepura-puraan. Kebaikan tidak bisa diungkapkan dalam kepalsuan. Ya. Karena itu tidak akan pernah bisa membuat menjadi terang bagi orang yang sedang hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itulah pada hari ini kita sedang belajar bagian ini. Bahwa kita harus membiarkan agar terang dalam diri kita ini tetap menyala sehingga bisa menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hendaknya terangmu bercahaya. Ya, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi terang itu, tetapi membiarkan terang yang sudah ada dalam diri kita ini terpancar keluar, sehingga orang bisa melihat bahwa
di dalam diri kita ada terang yang sedang menerangi di sekeliling kita. Itu yang pertama yang kita renungkan pada saat hari ini. Bagian yang kedua adalah bahwa terang itu bersinar melalui perbuatan baik. Frasa yang berikutnya di ayat itu mengatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya. Jadi terang itu bersinar melalui apa? Melalui kebaikan kita. Melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Ya. Tidak peduli apakah saudara adalah seorang yang punya kedudukan tinggi, seorang yang punya jabatan yang tinggi, atau seorang yang kaya raya sekalipun. Ya. Kualitas iman kita sangat ditentukan oleh perilaku hidup kita sehari-hari. Kualitas iman kita sangat dinilai berdasarkan apa yang kita perbuat sehari-hari dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Merekalah yang menjadi saksi dan merekalah yang akan memberikan penilaian bahwa kita ini baik atau tidak baik. Perbuatan baik kita lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu. Seharusnya kebaikan kita merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan yang telah memberkati kita, Tuhan yang telah memberikan keselamatan dalam hidup kita. Sehingga segala bentuk kebaikan yang kita perbuat itu menunjukkan jati diri kita, menunjukkan karakter kita. Karena kita telah memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan, selayaknya lah kita berbagi kebaikan kepada umat yang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tuntutan berbuat baik dalam iman Kristen bukanlah tuntutan untuk supaya melakukan itu dengan tujuan mendapatkan keselamatan, bukan. Tetapi sebagai ungkapan syukur karena Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan dalam diri kita, sewajarnya kita memberikan perbuatan yang baik dimanapun Tuhan memanggil dan menaruh kita. Perbuatan baik itu bisa dapat kita wujudkan melalui menolong orang lain. Ya. Kita selalu berelasi dengan banyak orang dengan berbagai macam keadaan yang berbeda-beda. Ada kalanya kita diizinkan, ya, ada bersama dengan teman-teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Nah, apakah kita memiliki kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan? Atau justru kita membiarkan mereka dalam kesusahan, dalam kesukaran? Toh itu resikonya masing-masing. Ya, kita hidup sendiri-sendiri. Sehingga kita tidak peduli lagi terhadap penderitaan, terhadap kesulitan, terhadap kesusahan orang lain. Tidak perlu kita membantu mereka. Nah, kebaikan kita seharusnya kita bisa tunjukkan dalam perbuatan ketika kita bisa menolong sesama kita. Perbuatan baik kita juga bisa kita tunjukkan dalam perilaku, perkataan, dan sikap hidup yang jujur. Baik dengan relasi teman sekerja kita, ya, maupun dalam kita menjalankan tugas pekerjaan kita sehari-hari. Kita harus memiliki integritas, menunjukkan ketulusan, kemurnian, kejujuran sikap hidup kita. Kalau kita bisa menerapkan itu dalam semua lini kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sedang menunjukkan terang itu melalui sikap dan perbuatan baik hidup kita. Perbuatan baik kita bisa kita wujudkan dalam berbagai macam perilaku yang bisa kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga bisa berbuat baik melalui sikap yang sabar ketika kita menghadapi tekanan-tekanan yang sulit dalam hidup kita. Tekanan oleh karena pergumulan ekonomi, tekanan oleh karena persoalan yang sedang menghimpit dalam kehidupan kita, tekanan oleh karena beban pekerjaan kita. Apakah kita tetap bisa sabar? Kita tidak melakukan cara-cara negatif, kita tidak menggunakan cara-cara yang salah dalam menghadapi kesulitan itu. Tetap dengan sabar memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Itulah juga sebuah bentuk kebaikan yang bisa kita tampilkan dalam rangka kita memancarkan cahaya terang Tuhan dalam kehidupan kita. Perbuatan baik kita juga bisa kita wujudkan dalam bentuk misalnya kita menguatkan sesama kita yang lemah, yang sedang bersedih, yang sedang kecewa, yang sedang kehilangan, yang sedang terluka. Kepada merekalah kita bisa menunjukkan sikap dan perilaku kita. Kepada merekalah kita bisa menunjukkan kualitas iman kita. Potensi, talenta yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, bisa kita berdayakan dalam rangka untuk menolong sesama kita yang dalam
situasi yang tidak baik ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, terang itu bisa bersinar melalui semua perbuatan baik kita dalam bentuk apapun. Supaya orang bisa melihat bahwa kita memang memiliki terang yang harus kita pancarkan kepada dunia di mana Tuhan menempatkan dan menaruh kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ini bagian yang kedua yang kita renungkan dari satu ayat ini. Lalu yang ketiga, bahwa terang bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Perhatikan frasa terakhir dari ayat tadi mengatakan, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, kalau kita bisa memancarkan terang melalui perilaku hidup kita yang baik, kalau kita bisa menolong sesama kita yang dalam kesulitan, sekali lagi kita tidak berhak mengambil kemuliaan dari itu. Kita tidak selayaknya mendapat puji-pujian atas apa yang sedang kita perbuat itu. Karena sekali lagi kalau kita bisa melakukan semuanya itu, segala kemuliaan ini hanya bagi Tuhan saja. Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan yang terbesar dalam hidup kita, itulah yang berhak mendapatkan kemuliaan. Kita ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan terang itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kemuliaan itu bukan bagian kita. Kita ini hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memantulkan terang itu. Sama seperti kalau kita menyaksikan bulan di malam hari. Ya, bulan itu cahayanya indah sekali di malam hari. Tetapi sesungguhnya bulan itu sendiri tidak punya cahaya. Bulan itu hanya memantulkan cahaya yang dipancarkan oleh matahari. Ya. Tetapi kita lupa, kita justru yang kita puji, kita agungkan adalah bulan, karena cahayanya yang indah itu. Padahal yang sesungguhnya yang memiliki cahaya terang itu adalah matahari. Dan bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari itu untuk menerangi bumi ini. Begitu juga kehidupan kita. Kita tidak punya kemuliaan apapun. Ketika kita bisa menampilkan perilaku kehidupan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Sesungguhnya kita ini hanyalah sebuah alat untuk memantulkan kebesaran, kebaikan, kemuliaan Tuhan melalui perilaku kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan demikian, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengenal Tuhan kita, seharusnya semakin membuat terang yang ada dalam hidup kita ini semakin bersinar, semakin bercahaya, dan semakin terang, jangkauannya semakin jauh, semakin banyak orang bisa menyaksikan terang yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, bukan kita yang berhak mendapatkan kemuliaan itu. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan kebaikan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau kita sedang melihat mercusuar di sebuah pantai. Mercusuar sendiri itu tidak perlu harus kita kagumi. Tetapi mercusuar itu memancarkan terang pada malam hari yang bisa menyelamatkan banyak kapal yang terhindar dari menabrak karang di tepian pantai itu. Karena fungsi mercusuar bukan kemegahan bentuk bangunan yang menjulang tinggi. Ya. Fungsi dari mercusuar adalah memancarkan cahaya terang supaya para pelaut yang dalam kegelapan di tengah laut itu bisa melihat arah dan terhindar dari yang namanya kecelakaan menabrak karang-karang di tepian pantai. Jadi yang penting adalah sinar cahaya itulah yang menerangi, yang bisa membawa orang menemukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah sekarang pertanyaan secara reflektif buat kita semua. Apakah saudara-saudaraku semuanya hari ini sedang menerangi lingkungan di mana Anda berada, atau justru menghadirkan kegelapan di lingkungan di mana Anda berada? Ini pertanyaan yang sifatnya reflektif. Kita merenungkan dalam diri kita. Ketika orang lain mendekat kepada saudara, apakah orang itu merasa semakin dekat untuk bisa berjumpa dengan Tuhan? Atau justru semakin menjauhkan orang itu dari Tuhan? Disinilah ujian kita menjadi terang, sungguh-sungguh teruji. Apakah kehadiran teman dekat bersama dengan kita membuat orang itu semakin nyaman,
semakin merasa akan jauh lebih baik dekat dengan Tuhan. Atau justru semakin menjauhkan dia dari Tuhan hanya karena mereka dekat dengan kita. Inilah panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Membawa orang yang hidup dalam kegelapan semakin melihat dengan terang, semakin dekat dengan terang itu, sehingga semakin dia mudah untuk bisa menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu, apakah segala hal yang saudara lakukan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Apakah perbuatan kita dalam kita menjalani hidup sehari-hari kita, ketika kita berada di kantor bekerja, ketika kita berada di gereja, beribadah dan pelayanan, ketika kita berada di keluarga, menjadi bagian dari keluarga, apakah kehadiran kita menjadi berkat buat mereka semua, atau sebaliknya? Ini pertanyaan yang mesti harus kita gumulkan dan renungkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Oleh karena itulah, maka ingatlah bahwa yang pertama, biarlah terangmu itu tetap bercahaya, dan jangan menutupi terang itu dengan perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang jahat, perilaku-perilaku yang membuat orang lain terhalangi untuk mendapatkan cahaya terang melalui perbuatan baik yang kita pancarkan setiap hari. Yang kedua, tunjukkanlah bahwa perbuatan baikmu itu sebagai bukti bahwa saudara masih bisa bersinar. Artinya bahwa di dalam diri kita ini memang Tuhan sudah naruh terang, dan buktikanlah bahwa terang itu bisa bersinar melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, tentu muliakanlah Tuhan melalui semua perbuatan baik kita. Jika kita berbuat baik, jangan ada motif yang terselubung di dalamnya, mencuri dan mengambil kemuliaan yang seharusnya itu adalah milik Tuhan. Maka jadilah garam dan jadilah terang bagi dunia di mana Tuhan memanggil dan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah panggilan kita, supaya bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita dan membawa mereka semakin lebih dekat dan mengenal kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami renungkan pada hari ini, firman ini akan mencerahkan hati kami, menginspirasi kami, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya di dalam diri kami, Tuhan telah menaruh terang itu. Hanya saja seringkali kami menghambat terang itu bersinar. Karena kami seringkali berbuat salah, melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka ampunilah kami ya Tuhan, sadarkanlah kami bahwa sesungguhnya kami harus memelihara terang itu dalam hidup kami, supaya orang lain yang berdekatan dengan kami merasakan cahaya terang itu dan membuat mereka semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan mereka semakin bisa berjumpa dengan Tuhan dalam pengalaman rohani mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam ingatan dan hati kami, supaya kami dapat menjadikannya pedoman dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan makna dan juga penetapan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga
dikenyangkan dan disegarkan, akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami yang tidak pantas dan tidak layak, tetapi karena belas kasihan anugerah, Engkau mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah menyatu dengan diri kami. Biarlah itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan kami. Kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni kami, layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami manusia hina yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena anugerah kasih setiamu, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu tolong kami, ampuni kami, kasihani kami, supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mati di dalam dunia ini, menderita, digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya. Yesus,
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, mari kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh kami percaya dan beriman bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, supaya kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, jiwaku tenanglah. Tenang dan aman.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapa dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, sumber kehidupan, sumber berkat, kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang sungguh memberkati kami, yang mengkoreksi kehidupan kami agar kami lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat rohani yang kami dapat hari ini dan mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga, anggota gereja kami, untuk umat-Mu dimanapun berada. Tuhan berikanlah kami kesehatan yang daripada Tuhan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Lindungilah kami dari semua mara bahaya dalam kesehatan ini. Tak lupa kami juga meminta berkat-Mu Tuhan yang melimpah untuk perekonomian dari tiap-tiap anggota gereja-Mu. Sehingga kami tidak meminta-minta, tetapi tangan-Mu yang baik, sumber berkat itu menyertai kami. Agar kami menyaksikan bahwa Tuhan menyediakan dan Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan kami karena kebaikan-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami Tuhan, keluarga anggota gereja-Mu, anak-anak Tuhan Tuhan, agar sungguh menjadi berkat di mana kami satu dengan yang lain dapat saling mengasihi. Di dalam anugerah-Mu satu dengan yang lain juga dapat saling berelasi dengan baik karena anugerah kasih karunia itu menyertai tiap-tiap keluarga. Kami percaya juga Tuhan kehidupan anak-anak kami, cucu kami, ataupun keluarga besar kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah mereka semua dari yang jahat, jauhkan mereka semua dari sakit penyakit, jauhkan mereka semua dari mara bahaya, lindungi mereka Tuhan, agar mereka juga ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan, bahkan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas mereka. Tangan penjagaan dan tangan berkat Tuhan menyertai seluruh anggota gereja kami. Tak lupa kami berdoa juga untuk gereja-Mu dimanapun berada Tuhan, baik di kota-kota besar, baik di desa-desa, baik di pelosok-pelosok, baik di pegunungan maupun di lembah-lembah. Semuanya Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati gereja-Mu, agar gereja-Mu tetap di dalam penjagaan Tuhan, tetap di dalam berkat Tuhan, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya pertumbuhan gereja dari tiap-tiap gereja yang ada di muka bumi ini ada di dalam belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau menumbuh kembangkan gereja-gereja-Mu agar terus bertumbuh, berlipat-lipat kali ganda, dan juga semua karena anugerah Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk para pemimpin gereja-Mu, para pengurus gereja-Mu, agar mereka diberikan hati yang daripada Tuhan, diberikan hikmat yang daripada Tuhan, diberikan kesehatan daripada Tuhan untuk menggembalakan domba-domba yang ada di gereja yang mereka pimpin, agar gereja mereka dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari konflik, dijauhkan dari semua yang tidak dari Tuhan, tetapi rahmat anugerah-Mu membuat gereja ini bertumbuh kembang luar biasa. Tak lupa kami berdoa untuk semua program kerja yang ada dalam gereja-gereja-Mu, khususnya juga di gereja Sinode GPI Tuhan. Tangan Tuhan yang baiklah yang menuntun semuanya, agar semuanya terjadi di dalam kepastian anugerah Tuhan. Tuhan berkati semua gereja-gereja-Mu di dalam menyenangkan, dalam merealisasikan, dalam mengerjakan semua program kerja mereka, agar sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap rencana kerja mereka. Kami percaya Tuhan mereka ada dalam pimpinan Tuhan, dan kami percaya mereka akan diberkati Tuhan. Bahkan seluruh rancangan kerja dari gereja-gereja-Mu pasti berhasil karena Tuhan yang memimpin dan menjadikannya berhasil. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang sedang mengalami sakit. Tuhan menolong mereka. Berikanlah kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar mereka merasakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan siap dan selalu menolong mereka. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan daripada lembaga-lembaga tinggi negara. Berkatilah mereka Tuhan. Tangan Tuhan yang baik menyertai bangsa kami, agar bangsa kami sungguh menjadi bangsa yang maju, bahkan sampai ke titik di mana mereka menjadi bangsa yang adil dan makmur di dalam kesatuan, persatuan, tidak saling menghina, tidak saling menghujat antara komponen anak bangsa. Tetapi kami bersama-sama para pemimpin kami untuk memajukan, mensejahterakan
negara kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan semua doa kami Engkau dengar, kami percaya doa yang kami panjatkan pasti Engkau jawab, dan jawaban-Mu pastilah yang terbaik buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan ragu menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami tidak akan merasa gentar menghadapi tantangan di depan. Kami percaya di dalam doa syafaat kami, penyertaan Tuhan menyertai kami. Sebagaimana Tuhan kami akan mengakhiri daripada seluruh rangkaian doa syafaat ini, kami akan menyatakan doa yang diajarkan oleh Engkau sendiri kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Markus pasal 9 ayat 50. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki akhir dari ibadah ini. Maka sekarang arahkan hati dan pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersatu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.